foto tampil tidak ada orangnya gitu itu. Nira mana Nira? Aulia. Udah ya? Dok. Ayo. Baik, nanti jangan lupa untuk foto dan screenshot ya. Ini penanggung jawabnya siapa? Saya Ustaz. Siapa namanya? Nur Miswari Ustaz. Nur Miswari, baik. Coba dikasih tahu yang belum on cam. Kameranya dibuka. Mana 9 lagi? Ya. Ini ada yang dalam perjalanan, Muhammad dalam perjalanan. Apa mata kuliah ini? Filsafat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung masuk. Sebenarnya saya itu kepingin offline ya. Offline gini maksud saya. Misalnya yang memungkinkan di Malang ya, yang tinggalnya di Malang dan memungkinkan untuk offline kita ketemu di mana. Sedangkan yang memang benar-benar tidak bisa ikut offline, ya kita kasih link Google Meet itu. Ya, coba nanti dikondisikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi begini, pertemuan kita ini nanti yang akan datang diupayakan untuk offline. Artinya saya menghadapi beberapa mahasiswa. Jumlahnya berapa ini kalian semua? 14 orang Ustaz. Ya 14, misalnya ada 5 orang, 10 orang nggak masalah. Yang lainnya yang memang terpaksa tidak bisa offline, ya monggo aja. Diatur jaraknya, nanti kita mengikuti prokes ya lah. Tapi offline, karena kuliah filsafat itu kalau online, kuliah online ini kan banyak yang ngapusi tuh, ono sing tampil fotone tok, wonge turu, ono itu. Kayak Denny ini di mana orang ini? Nah udah ya. Jadi Cari sinyal, Pak. cari sinyal, oke. Tinggal di mana kamu? Cari sinyal. Tinggal di Sengkaling, Pak. Oh, yang deket aja. Maska, Pak. Baik. Kalau deket gini kan kita bisa offline. Jadi kalau nanti kuliahnya offline, saya pertemuannya 2 minggu sekali. Hari ini ketemu, minggu depan kita nggak ketemu, gitu loh. Jadi kuliahnya 2 minggu sekali. Sekali ketemu dihitung 2 kali atau 3 kali pertemuan. Kalau offline, gitu. Kalau online ya nggak iso maksimal. Baik, ini kita kuliah apa? Filsafat Islam dan Tasawuf. Nah ini, filsafat Islam dan tasawuf itu pakarnya saya itu. Ya. Filsafat Islam dan tasawuf. Jadi saya kira bukan filsafat Islam yang dimaksud atau dipahami selama ini yaitu ilmu kalam, bukan ya, yang melahirkan sekte-sekte itu. Ini stadium general dulu ya. Kita pertemuan perdana ini stadium general. Pokoknya saya ngomong nanti tolong direkam atau gimana itu. Supaya bisa dipahami konstruknya. Filsafat Islam dan tasawuf. Kalau kita bicara filsafat, sebenarnya tidak ada filsafat itu yang Islam. Kalau filsafat Islam itu namanya thariqah. Apa? Kalau filsafat Islam itu namanya thariqah atau epistemologi agama. Nah,
Kalau filsafat saja, itu ya filsafat itu. Kalau filsafat saja, itu bicara 3 objeknya, ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa itu ontologis? Ontologis bicara apa? Apa? What? Ya toh? What? Nah, lalu berarti bicara barang kan? Real, gitu. Real, objektif, lalu faktual, subjektif. Nanti akan ada teori realitas dan subjektivitas dari situ. Jadi kalau filsafat itu bicara 3. Ontologis, what atau barangnya, realistik, objektif, apa adanya. Lalu yang kedua bicara epistemologis. Apa itu epistemologis? Melakukan barang secara tepat. Melakukan barang secara tepat. Kalau ontologis itu bicara realitas kebenaran. Maka kebenaran itu bersifat objektif apa adanya. Disinilah lahir nanti itu berbagai aliran objektivismus. Objektivismus itu tokohnya Emile Durkheim. Siapa? Emile Durkheim. Nanti tolong dibaca tentang Durkheimisme. Durkheimis apa? Ya. Apa Durkheim itu? Teori objektivismus realistik. Dalilnya semacam ini. Dalilnya bahwa segala sesuatu itu objektif. Segala sesuatu itu yang di luar diri kita itu reality is objektif gitu kan. Realitas itu objektif. Contoh misalnya saya sering mencontohkan gambar ya. Kalau gambar kan nggak apa-apa ya. Kalau manusia kan kalau manusia nanti ada yang tersinggung. Gambar ya, gambar manusia yang berjenis kelamin wanita cantik. Ya, tubuhnya bagus. Ya. Itu secara objektif, realitasnya objektif kan. Cantik itu apik apa enggak? Apik. Ya apik. Walaupun orang mengatakan jelek, namanya cantik. Ya. Si Ustadz A mengatakan, oh itu maksiat. Tidak akan merubah gambar itu menjadi apa. Tetap aja dia apa adanya. Maka realitas itu objektif, tidak bergantung pada apapun, siapapun, perkataan, pemaknaan, siapapun. Dia tetap apa adanya. Masjid itu, misalnya masjid ini masuk kategori, masjid ini besar apa kecil? Si A mengatakan besar, si A mengatakan kecil, mengatakan sedang. Tidak akan merubah keadaan, dia tetap apa adanya semacam itu. Itulah dikaji dalam namanya ontologis, realitas objektif. Apa adanya. Ini ya misalnya. Besar apa kecil ini? Kecil. Besar ya. Kalau kamu mengatakan besar, apa ini berubah menjadi besar? Kalau kamu mengatakan kecil berubah menjadi kecil, tidak kan? Mau kamu mau ngomong besar, mau kecil, mau sedang, tetap apa adanya. Ontologis ini. What's barangnya. Nah, orang mengatakan apa? Kamu mengatakan ini apa? Mo, ya toh? Apa? Cangkir. Ada yang cangkir, ada yang mo. Apakah kalau dikatakan cangkir lalu yang mau itu berubah, oh itu lalu berubah menjadi cangkir, seperti misalnya si Aulia mengatakan cangkir, Denny mengatakan mo, itu bukan cangkir tapi mo, lalu Aulia berubah, oh kalau begitu menjadi mo, kan enggak kan, tetap cangkir kan, ya alias perkataan apapun, siapapun, bagaimana sikapnya terhadap objek itu tetap realitasnya objektif apa adanya. Ini dikaji dalam filsafat namanya ontologis, maka teori ontologis itu madhabnya Emile Durkheim. Siapa? Emile Durkheim. Pengikutnya disebut dengan Durkheimis. Nah, Durkheimis itu penganut filsafat ontologis atau realitas atau objektif.
Bahwa segala sesuatu itu objektif, bersifat objektif, apa adanya, tidak berubah oleh sikap, perkataan, hukum apa, pemaknaan siapapun. Dia akan tetap apa adanya. Ontologis namanya. Nah, sekarang baru objek yang kedua, filsafat ini. Kalau filsafat objeknya 3 kan, ontologis, epistemologis, aksiologis. Kalau filsafat Islam nanti beda lagi. Jadi filsafat objeknya 3, yaitu ontologis, apa adanya kan, realitas, objektif. Lahirlah namanya objektivismus. Tokohnya yang paling terkenal adalah Emile Durkheim, seorang sosiolog interpretatif dari Jerman. Kalau namanya aja, Emile itu kan, Emile itu sebenarnya bahasa Arab itu ya. Berarti sudah bersentuhan dengan orang Arab. Durkheim itu kan mungkin juga bahasa Arab ya, Durrohim ya. Jadi banyak orang-orang Mesir itu bernama Emile Badi Yakub, ada pakar sosiolinguistik. Emile Badi Yakub itu pakar sosiolinguistik dari Jamiah Azhar University. Bukunya banyak tentang linguistik. Jadi Emile tulisannya Hamzah Mem ya lam, Emile Badi itu kan ilmu Badi ya, Yakub namanya ya. Emile Durkheim atau Durkhemis ya pengikutnya namanya. Objektivismus, aliran filsafatnya penganut ontologis alias realitas objektif. Nah, sekarang masuk objek yang kedua, yaitu epistemologis. Apa epistemologis itu? Perlakuan kita, perlakuan subjek saya, perlakuan sampean terhadap objek. Apa perlakuan itu? Bisa berupa verbal, bisa perkataan, bisa pemaknaan dalam batin. Namanya epistemologis. Memperlakukan objek secara tepat itu dikaji dalam filsafat, namanya filsafat epistemologis. Metode, cara, strategi dan sebagainya dalam aspek epistemologis. Nah, maka ketika ini nah, bagaimana saya memperlakukan dan bagaimana saya memaknai ini dikaji dalam aspek epistemologis. Maka epistemologis itu bersifat subjektif. Subjektif. Penganut aliran ini disebut dengan subjektivismus. Bergantung subjeknya. Saya mengatakan ini kecil ya, kamu besar, kamu sedang, ya toh? Nah, saya mengatakan ini ya besar karena ada bandingan dengan ini misalnya. Ini kecil, tapi ini pun juga bisa besar kalau dibandingkan dengan yang kecil. Maka ya objek tidak berubah, tapi subjek bisa berubah. Makna bisa berubah-ubah. Lah ini nanti siapa tokohnya? Max Weber ini. Nah, jadi Max Weber. Silakan sambil ngerokok sambilan ya. Kuliah filsafat itu kuliah paling gampang sedunia. Yang harus fresh ya toh. Pikiranmu harus fresh sambil ngopi monggo. Yang penting ikut itu. Jangan tidak ikut. Ikut itu tidak sekedar hadir. Kalau hadir belum tentu ikut, tapi kalau ikut atau mengikuti itu pasti hadir itu. Yang penting ikut. Jangan sekedar hadir saja pikirannya ngalor ngidul. Kamu bisa ikut tanpa hadir. Ya toh, bisa mencermati. Maka ittiba dengan hadar itu berbeda ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka yang diperintahkan itu mengikuti, bukan hadir. Banyak orang yang hadir di majelis maulid tapi nggak mengikuti Rasulullah itu banyak. Ya toh. Ya makanya kamu nanti dalam ini hati-hati. Ikut yang penting. Kuliah filsafat saya katakan kuliah yang ilmu filsafat itu ilmu yang paling gampang sedunia. Tidak ada yang melebihi kemudahan pengetahuan apapun dibanding dengan filsafat. Kenapa?
Ya karena filsafat itu bicara kita sendiri itu loh, enggak bicara orang lain. Bicara kita sendiri, bicara manusia. Maka dikatakan filsafat itu menjadi induk dari pengetahuan. Orang yang berpengetahuan itu siapa? Yang diberi anugerah pengetahuan itu hanya manusia. Kambing tidak, kuda tidak, enggak, udah. Pokoknya manusia. Malaikat tidak. Makanya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat enggak iso apa-apa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, kadang-kadang ini disalahgunakan karena salah pengertian, salah penggunaan. Salah menyebut objek, salah menyebut ontologis, salahlah dalam berepistemologis, tidak tepat dalam berepistemologis, salah dalam menyebut ontologis, salah dalam proses ontologis, tidak tepat dalam epistemologinya. Coba dengarkan ya kata-kata saya. Salah atau tidak benar dalam menyebut ontologis, maka tidak tepat di dalam epistemologis. Maka objektif itu bicara kebenaran, ya. Epistemologis itu bicara objektif itu bicara kebenaran, subjektif itu bicara ketepatan. Ontologis itu kebenaran, epistemologis ketepatan. Kalau dalam kaji thariqah ya itu ada syariah itu kebenaran, thariqah itu ketepatan. Syariah itu al-a'mal az-zawahir, amal-amal yang zahir, benar itu. Takbir asal enggak kamu rubah dimanapun, kapanpun, benar. Asal Allahu Akbar. Mbok karo ngising ya ora apa-apa, mbok sambil jalan-jalan tanpa mengenal waktu. Pokok kalimatnya enggak kamu rubah, benar. Hanya benar ini harus berkomunikasi dengan ketepatan. Yaitu thariqah, epistemologi. Nah kalau siang hari misalnya jam 12 siang panas-panas kamu takbir di jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekalipun benar ini enggak tepat bisa jadi, ya enggak? Maka dalam Islam itu ada syariah namanya Islam, ada thariqah namanya iman, ada ihsan namanya sajian. Maka jangan hanya Islam yang disajikan, karena kalau menyajikan Islam saling menyalahkan nanti. Kamu salah, gitu kan. Jangan hanya iman yang kamu sajikan, kalau iman yang kamu sajikan, kamu akan saling mengkafirkan. Maka Islam ini diramu dengan iman, gitu, yang zahir itu ditangkap oleh batin, yang teks ini dikontekstualisasi, yang objektif ini disubjektifikasi, yang ontologis ini diepistemologis, untuk didapatkan sebuah sajian yang ihsan, yaitu al-akhlak al-karimah. Baik, saya masuk balik pada filsafat sebelum ke sana ya. Jadi yang kedua adalah epistemologis, objeknya. Kalian belajar filsafat mari S1 sampai S3 ya bicaranya itu. Dasar filsafat itu 3 itu, ontologis, epistemologis, aksiologis. Adapun lahir nanti materialisme, hedonisme, itu dampak semuanya. Dampak dari 3 hal, 3 pilar objek kajian filsafat ini. Sampai di sini bisa diikuti? Nanti diputar ulang. Ini saya YouTube-kan kok, nanti diputar ulang untuk didengarkan sambil tidur. Biasanya ngertinya itu lek wis karo turu. Kalau begini itu kan masih ada tekanan-tekanan ya, ada keterpaksaan, ada takut tidak diabsen, itu menjadikan hijab itu. Takut enggak lulus dan lain sebagainya, itu menjadikan bodoh kamu. Kalau kamu ingin pinter, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu yang sifatnya tiada terbatas, wis aja wedi apa-apa wis. Lulus karepmu, pokok saya bisa itu. Dan insya Allah kamu lulus. Ya. Insya Allah semuanya lulus.
kecuali yang tidak. Kan itu Nabi biasa bilang gitu kan, kullu ummati yadkhulunal jannah, yadkhulul al jannah, kullu ummati dakhalal jannah, itu illa man aba. Gitu ya, betul ya? Semua masing-masing umat saya itu masuk surga kecuali yang nggak mau gitu. Saya katakan semuanya lulus kecuali yang tidak mau lulus. Mau lulus nggak? Mau ya, kalau mau ikuti saya. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni gitu. Gitu kan. Ikuti aku. Baik, masuk pada epistemologis. Epistemologis itu bicara ketepatan. Ontologis itu bicara kebenaran. Jadi benar saja tidak cukup, maka harus berjumpa dengan ketepatan. Ini adalah kebenaran apa adanya, objektif, ketepatannya, epistemologinya. Nah, ya toh, jangan dari sini tak ketemu, ya enggak? Nah, atau gini ya, ketepatan ya. Bicara ketepatan. Baru aksiologis. Apa aksiologis itu? Mendapatkan manfaat nilai guna, nilai aksiologis. Itulah pilar objek kajian filsafat, yaitu apa? Ontologis bicara apa, epistemologis how to atau why, gitu. Lalu aksiologis untuk apa, nilai guna. Nah, kalau filsafat itu tiga ini. Nah, kalau tasawuf, sekarang ini general ya, kan filsafat tasawuf ya, filsafat Islam ya, filsafat Islam dan tasawuf ya. Kalau filsafat tiga itu. Tapi ketika filsafat Islam tambah dua. Tidak hanya ontologis, tidak hanya epistemologis, tidak hanya aksiologis, tapi ditambah dengan ma'rifah. Dan ikon. Apa? Maka syariah itu ontologis, thariqah itu epistemologis, hakikat itu aksiologis, ma'rifah itu dure itu. Ikon itu dure lagi. Dure itu atasnya maksudnya. Berikutnya. Disinilah yang membedakan filosof muslim dengan filosof yang belum Islam dulu. Ya toh? Kalau filosof muslim, ketika seseorang itu mendapatkan nilai guna, itu hendaknya timbul kesadaran diri bahwa nilai guna, manfaat pada diri itu tidak serta-merta datang begitu saja. Tapi itu atas dasar keterpautan diri kita yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Sadar itu. Al-insanu madaniyun bitob'i. Fa'innahu la yastati an ya'isha ma'zulatan minan nas mungfaridatan minal jamaah. Kita memerlukan kehadiran orang lain dapat manfaat itu. Satu baju aja berapa orang terlibat di dalamnya, ya toh? Satu kopiah ini saja berapa ribu orang yang terlibat di dalamnya. Timbulnya kesadaran itulah disebut dengan ma'rifah. Dan orang mau berbantu bahu-membahu, itu hakikatnya oleh karena mereka digerakkan oleh Allah. Ada yang menggerakkan. Ini bedanya dengan filosof muslim ya. Yakin mereka mau melakukan itu oleh karena dalam ruh mereka, maka Islam itu tidak hanya materialisme tapi juga spiritualisme. Tidak hanya materi tapi juga imateri. Mereka melakukan itu untuk saling ada yang menggerakkan. Kok ada kesadaran diri? Jadi ada kesadaran masing-masing itu dan kesadaran itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Maka disinilah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ya. Perlakuan-perlakuan semuanya itu kesadaran totalitas diri manusia berkomunal mendapatkan manfaat itu tadi melahirkan satu keyakinan yang bulat kepada Allah. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayatnya 99.
Ayat terakhir. Sampai di sini bisa diikuti. Jadi kalau filsafat murni itu 3 pilarnya. Kalau filsafat Islam tambah 2. Disinilah yang membedakan antara filosof Muslim dengan filosof non-Muslim. Filosof non-Muslim berhenti dengan aksiologis. Maka lahirlah namanya hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya itu. Pokok wis enak ya wis itu. Hidup itu golek enak. Nah, kalau Muslim ditingkatkan enak itu oleh karena harus mengantarkan kesadaran. Harus mengantarkan kemakrifatan. Harus mengantarkan, ya kalau bijaksana itu kan ekspresi bijaksana ya. Bijaksana itu arif, bijaksana. Itu kan sebenarnya kan ekspresi zohir. Tapi ekspresi batinnya adalah kesadaran yang tinggi bahwa meningkat lagi. Kenapa harus begitu? Oleh karena ada yang mencipta. Ada yang maha, yaitu Rabb. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah filsafat, kemudian filsafat Islam. Sampai di sini ya, bisa diikuti ya. Ini pertemuan perdana stadium general dulu. Nanti yang akan datang tolong diatur kalau bisa offline dan offline semi gitu loh maksud saya. Ketemu di mana? 2 minggu lagi. Minggu depan kita libur, minggunya lagi ya baru ketemu offline di mana terserah cari. Waktunya saya ikut aja. Bisa pagi semacam ini, bisa siang, bisa bahkan bisa malam monggo. Di kafe mana? Kalau kafe kan agak bebas ya. Kafe misalnya yang murah-murah aja, yang 1 gelas 10.000. Ya, yang 1 kopi 10.000, habis itu kuliah lebih fresh kan? Terus pakaian bebas. Enggak harus baju kuliah, pakai sarung monggo, yang penting sopan itu aja. Di kafe mana sambil rokokan itu enak itu. Ya. Kalau ketemu kan bisa langsung, bisa face to face. Baik, filsafat Islam. Lalu tasawuf, ya, tasawuf. Tasawuf itu bicara 5. Objek kajian tasawuf itu 5. Yaitu iman yang bersifat 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ilmu ada dalam dada, ilmu pengetahuan dengan ilmu berbeda. Ilmu pengetahuan dengan ilmu tidak sama. Maka hendaknya kita ini tidak hanya mengkaji pengetahuan, tapi bagaimana berpengetahuan tentang ilmu. Ilmu dalam dada, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu dalam dada, bersifat tahu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Nanti dicek. Jadi ilmu tidak di kertas, itu ilmu dalam dadamu. Apa fungsinya? Sifatnya tahu. Dan apa yang diketahui oleh ilmu itu benar. Benar itu sidik, sifatnya iman. Jadi ini dalam konsepsi tasawuf loh ya. Dalam perspektif tasawuf ilmu itu bukan pengetahuan, tapi ilmu dalam dada. Dialah sifatnya iman. Maka iman dengan ilmu itu identik amat itu, alias sangat identik, erat hubungannya. Apa fungsinya ilmu itu? Tahu. Apa yang diketahui oleh ilmu itu sidik, benar kan? Maka apakah kamu itu benar atau tidak, ilmu memberitahu. Enggak usah tanya Pak RT, Pak RW atau tetangga atau siapa. Kamu tahu aku itu benar itu. Siapa yang ngerti? Ilmumu dalam dadamu. Wujudnya apa? Bal huwa ayatun bayyinat. Maka bayyinat itu bayan kan? Bayan jelas. Maka bayyinat itu jangan hanya bayan saja. Harus kamu maknai, maka tidak cukup belajar ilmu bayan, kudu ilmu ma'ani. Baru namanya nanti ilmu badi, gitu. Konstruk namanya. Baru berikutnya nanti bisa mantik. Apa mantik itu? Ucapan, bisa tulisan, bisa omongan. Maka yang balwa ayatun bayyinatun itu harus kamu ma'ani untuk dikonstruk. Ini kalau bicara online kayak begini kok angel aku memahamkan. Tapi kalau ketemu nanti kamu akan langsung pintar filsafat insya Allah. Ya, jadi saya itu pakar filsafat, tenang aja ya. Saya itu pakarnya filsafat tasawuf.
Bahkan orang se-UIN itu yang paling pintar saya itu kalau filsafat tasawuf ya. Ini enggak sombong, maksud saya itu berani berdebat tentang filsafat tasawuf dan thariqah. Saya itu pakarnya itu loh. Ya apa iki sombong ora to ngene iki? Enggak, iki syukur. Syukur dengan sombong itu ekspresinya sama. Ekspresi zahirnya sama, rasanya yang berbeda. Nek sombong gemetar hatinya, lek syukur itu tentram bahagia. Ya toh? Maka Allah itu maha paradoks. Allah itu maha paradoks. Allah itu al-mu'ti juga ad-dhar kan? Al-mu'ti al-mani coba. Allah itu maha pelit dan maha memberi coba ya boy. Maka Allah itu dikatakan oleh Ibnu Arabi itu maha bingung. Apa? Ini kalau orang nggak belajar filsafat tasawuf, masa Allah itu bingung lah. Kenapa? Ya karena kamu mengkiaskan Allah seperti kamu. Kamu kalau bingung, membingungkan orang. Tapi kalau Allah itu bingung itu ingin merahmati makhluknya. Bagaimana dia bingung? Oh dia dulu sendirian, ahad kan? Dia kesepian. Padahal kataba alaihir rahmah. Dia sudah menetapkan pada diri kasih sayang. Berarti kan harus ada yang dikasihi, ada yang dicintai kan? Lek bingung, wong dewe. Nah, akhirnya menciptalah atau mengadalah yang pertama namanya Nur Muhammad. Enggak cukup. Dari Nur Muhammad dicipta yang lain. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Ciptakannya. Jadi Allah itu bercinta dengan satu Nur Muhammad enggak cukup. Dia ingin semua tidak bercinta. Dia rahmat kan? Jadi kalau kamu ingin memiliki banyak itu mewarisi Allah itu. Iki rodok nakal ya filsafatnya ngono kuwi, tapi ojo makanya jangan terjebak pada teks, ayo konteks. Jangan terjebak pada syariah, ayo kepada thariqah. Jangan hanya lafaz tapi maksud. Jangan hanya ontologis tapi epistemologis supaya aksiologis. Jangan hanya syariah bloko tapi bagaimana syariah dithariqahi agar hakikat, agar makrifah, agar ikon. Antum ta'rifuna wa tafhamuna insyaallah nam. Dan di sini ya. Jadi objek kajian tasawuf pertama iman, kedua ilmu. Yang ketiga nikmat. Ini hati-hati sudah menjadi bahasa Indonesia, nikmat. Sebenarnya fungsinya apa nikmat itu? Merasakan. Apa? Maka yang merasa itu namanya nikmat. Allah sampai mengulang 31 kali diulang dalam surat Rahman, surat ke-55. Surat ini terdiri dari 78 ayat. Tapi Allah menyebut betapa pentingnya nikmat yang tidak mungkin kau dustakan. Dia akan merasa apa adanya. Produknya kejujuran, tabligh sifatnya iman kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada dirimu itu dia akan merasakan apa adanya, jadi tidak bisa kau dustakan. Dalam ayat ke-13, 16, 18 sampai 31 kali diulang itu segitu organnya potensi atau fadl anugerah nikmat yang ada pada dirimu. Cek kroso kamu. Maka rasa itu sama, tiada beda. Orang Jawa bilang nek dijiwit padha lorone, lek dipijit padha penake. Ya enggak, dijiwit padha lorone, dipijit padha penake. Ora nom ora tuwek, enggak lanang enggak wedok. Rasane apa? Padha. Dia nikmat, potensi nikmat. Dalam surat ke-55 surat Ar-Rahman ayat 13, 16, 18 sampai 31 kali diulang. Surat Ar-Rahman itu 78 ayat. Kamu hafalin ya nanti. Ya, dihafalkan. Jadi iman, ilmu, nikmat. Dan yang keempat adalah takwa. Apa? Takwa. Apa takwa itu? Takwa itu anugerah Allah pada diri setiap orang, fungsinya taat. Wazifah asasiyahnya, fungsi utamanya, tugas pokoknya adalah mentaati. Dia dalam dadamu. Produknya adalah fatonah, cerdas. Apakah kamu itu pura-pura taat atau taat beneran? Itu yang tahu kamu itu loh. Apa bajumu tok sing takwa?
Apa dalam hatimu yang takwa. Maka wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 36. Nanti dicek. Hendaknya yang kita agung-agungkan, yang diagungkan kan syariah. Baju diwapi-api, kopiah diopo, surban gimana, alis diopo gimana, pokoknya rambut seperti apa itu diagung-agungkan. Itu tidak apa-apa, bisa kau agung-agungkan, tapi hendaknya yang kau agungkan itu harus muncul dari lubuk hatimu yang paling dalam berupa takwa, alias ketaatan. Dan itu Allah tahu, dirimu juga tahu, apakah itu berupa ketaatan atau pameria. Apa pameria itu? Cek diarani, alias kepura-puraan, yaitu bukan fatonah. Apa? Ablah. Kejujuran kan? Apa kepura-puraan? Alias kedunguan. Nah, sifatnya iman. Iman, ilmu, nikmat, takwa. 4 kurang 1 ya? Berapa mah? Udah berapa menit? Kurang 1. Objek kajian tasawuf 36. Sudah 36 menit. Ya enggak apa-apa ya. Lanjut ya. Sampai 40. Jadi kalau objek kajian tasawuf itu 5. Iman, ilmu, nikmat, takwa. Yang kelima adalah nafsu. Semua dalam diri. Nafsu itu 1, kerjanya 7. Nafsu itu 1, kerjanya 7. Nah, pekerjaan ini akan melahirkan sifat, sifat akan melahirkan sebutan atau nama. Orang bajing itu disebut bajingan oleh karena pekerjaannya bajing, gitu loh ya. Ya toh? Jadi orang disebut sesuatu karena melakukan sesuatu. Maka rumusnya itu ada zat, af'al, sifat, asma atau sebutan. 4 rumusnya. Zat, ada af'al perbuatan, ada sifat bersifat apa perbuatannya itu, lalu asma atau sebutan. Zat, af'al, sifat, sebutan atau asma. Nafsu jumlahnya 1, pekerjaannya 7. Lah pekerjaan 7 itu berdampak pada penyebutan atau sifatnya. Yang pertama ammaroh. Ammaroh dengan amirun beda loh ya. Amaro ya'mur itu lemah lembut. Ya, amar ma'ruf itu dengan kebaikannya. Amar itu ma'ruf. Tapi kalau ammar itu jelek. Memaksa. Mendorong. Uangnya didorong penak enggak toh? Kamu kalau didorong bokongmu itu enak enggak? Enak mana? Ayo kesini dengan didorong enak mana? Enak dirayu-rayu toh? Kalau Ammar ngajak bojone, ngajak suaminya itu kan dengan bil ma'ruf. Bil ma'ruf ngerti keadaan gitu. Keadaannya bojone bagaimana itu ya gimana gitu. Tapi kalau dorong itu maksa itu, dari belakang memperkosa itu. Kamu biasa Ammar apa Amir kamu? Nah, kalau Ammar berarti bisu'in. Yang pertama ammarah, maka disebut dengan bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf itu surat ke-12. Betul ya? 12 surat Yusuf ya? Ya, nanti dicek. Sungguh nafsu yang belum terpimpin ini akan ammarah bisu. Nafsu yang belum terpimpin akan mendorong kepada kejahatan. Dan di sini, ini masih di dalam, nafsu ammarah di dalam. Nah, dia kalau tidak dikendalikan oleh iman, tidak dikontrol oleh ilmu, ya, tidak dirasa oleh nikmat, tidak dicek oleh takwa, dia akan ucul menjadi lawamah. Kedua, apa lawamah? Terekspresi. Kalau ammarah bisu itu di dalam diri masih merutuk di dalam, tapi kalau lawamah itu sudah diekspresikan. Sesuai dengan namanya lawamah, laimun apa? Mencela. Ngamuk, mencela itu luapan dari ammarah bisu. Macam-macam lah. Meso, ya lah, COK, apa? DO, BOLO misalnya itu, dan lain sebagainya. COK itu kalau orang Surabaya baik, tapi kalau orang Blitar kurang apik gitu kan. Kalau saya suka yang Surabaya aja. Ya apa kabar ya? COK ngono.
Atau DOBOL apa? Betul ya? DOBOL apa itu? Ya ngono iki lah. Aja muni engko kenekan engko. Ya, wis ngono kuwi lah. Ya. Namanya lawamah. Amarah bisu jangan dikontrol oleh iman kan? Dicek oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasa oleh nikmat, dicek lagi oleh takwa. Jangan. Maka kalau amarah bisuknya ditahan, jangan. Lawamahnya tidak muncul, akan menjadi yang ketiga. Dorongannya tetap, arahnya yang berbeda itu loh. Dorongannya tetap, arahnya berbeda. Jadi bendanya satu, pekerjaannya yang bermacam-macam. Nafsu namanya. Berikutnya yang ketiga namanya mulhamah. Apa mulhamah itu? Tulhim sahibaha fi'lal khairat. Yaitu mendorong diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Dorongan kebaikan dilakukan dengan baik. Dorongan kebaikan apa kan banyak dorongan kebaikan itu. Ini menyangkut diri nafsu lagi, perang itu loh. Orang mau noto sandal masjid juga malu nanti katain orang apa. Ini perang lagi dengan dirimu, dengan nafsumu yang amarah bisuk tadi. Mau ini kan banyak itu, mau nyapu halaman, mau ngepel jedinge WC ini, mau mengepel kamar mandi masjid juga gengsi. Gengsimu itu nafsu amarah bisuk. Nah itu bertengah mual. Nah ini perang. Kalau mulhamah terus kamu lakukan sesuai dengan dorongan dalam dirimu itu kamu lakukan, maka gejala berikutnya, rasa berikutnya akan mutma'innah. Apa? Mutma'innah. Kalau kamu sudah tenang, baru kamu bisa radhiyah. Apa radhiyah? Itu rela dengan apa siapa saja tanpa membeda. Karena ada satu kesadaran bahwa bagaimanapun, seperti apapun, kayak apapun itu atas kehendak Allah. Dalam bahasa tasawufnya namanya musyahadah. Apa? Musyahadah. Bagaimana kamu mensikapi itu? Bagaimana kamu mensikapi kejadian apapun, bagaimanapun, seperti apapun, dari siapapun itu disaksikan oleh Allah. Namanya muraqabah. Kalau kamu sudah rela karena sadar bahwa aku rela, raditu billahi robba wa bil islami din. Aku rela itu Allah yang mencipta, gitu. Barulah kamu bisa Islam. Kalau kamu belum rela terhadap keadaan yang dicipta oleh Allah, kamu nggak bisa Islam. Maka raditu billahi robba, baru wa bil islami dina. Baru bisa rela pada Muhammad. Kamu nggak rela pada Allah. Rela pada Allah gimana? Rela kepada kejadian apapun, bagaimanapun, seperti apapun, dari siapapun, dari apapun. Itu namanya rela. Gitu. Baru kamu bisa rela menjadi Islam. Kalau kamu udah rela pada Islam, barulah rela pada Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kalau udah rela, baru kamu mendapatkan mardiyah, yaitu nafsu yang ke-6. Pekerjaan nafsu yang ke-6, mardiyah. Mendapatkan ridho. Kamu diridhoi oleh Allah, dampak dari kamu ridho pada Allah, ciptaan Allah tadi. Rasanya seperti apa sih orang diridhoi Allah itu? Timbul pada dirimu itu jiwa Muhammad. Jiwa cinta, jiwa kamilah atau nafsu kamilah. Apa nafsu kamilah itu? Yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Melihat kekafiran itu enggak benci, cinta aja. Dalam bingkai harapan semoga yang kafir satu ketika bisa menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya rojak kan? Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Melihat orang taat, orang mukmin itu cinta. Dalam harapan semoga tetap dalam keimanannya. Karena bisa jadi khauf kan? Bisa jadi yang mukmin pun khauf. Bila Allah menghendaki, saat itu juga dia bisa menjadi kafir. Ar-raja wal khauf, al-khauf wal raja namanya mahabbah.
Itulah nafsu kamilah, yaitu cinta apa, siapa, tanpa membeda. Cinta apa, siapa, bagaimana, seperti apa, dari mana, tanpa membeda. Cinta aja. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kejahatan gitu, cinta aja. Cinta. Semoga dalam bingkai rojaan, satu ketika taubat. Karena bisa jadi yang situ maksiat, kalau Allah menghendaki aku yang ganti maksiat. Namanya khauf kan, na'udzubillah. Bainar roja'i wal khaufi, bainar khaufi wal roja'i namanya mahabbah. Itulah nafsu kamilah. Lah, inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat terakhir itu ya. Ayatnya kan 30 kan, berarti 30, 29, 28, 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27 ya. Sampai di sini dulu ya. Tolong ayo siap untuk difoto. Dikondisikan nanti ketua penanggung jawab kelasnya untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan asisten saya. Ya. Saya nanti dapat info dari asisten saya. Silahkan nanti berkomunikasi dengan asisten saya. Bagaimana sepertinya fix baru nanti asisten saya menyampaikan ke saya. Seperti pagi hari ini tadi. Saya kira cukup dulu pertemuan perdana ini. Tolong difoto. Ayo guyu. 1, 2, 3. Mana jempolnya? Nah itu. Jempolnya Akmal. Mantap. Ya Muhammad. M. Fajar, mana ini ada yang nggak muncul Muhammad ini? Muhammad ini yang, ya, sudah ya, sudah? Foto, tolong di screenshot nanti di share di grup. Baik, terima kasih. Saya sebelum saya akhiri, saya minta sedekahnya mau nggak? Sedekah subscribe channel YouTube saya. Kalian jumlahnya berapa? Oh, sampun ya? Wah, terima kasih, sukses. Nah, kalau sudah subscribe berarti lulus semua. Apalagi tanpa diminta. Bisa. Ya. Dan diputar ya. Harus di SS. Ya, diputar supaya itu pas dengan kuliah kalian. Kajian saya kebetulan kajian filsafat, tasawuf dan thariqah. Jadi Yaimim official. Saya ucapkan selamat Anda berjumpa dengan saya dalam mata kuliah filsafat dan tasawuf. Dan insya Allah saya menguasai itu, kalian nggak usah khawatir. Saya punya buku ribuan tentang buku itu. Nanti kalau tak tunjukkan, tapi nggak saya berikan. Ya, saya punya ribuan buku tentang tasawuf itu. Ya. Ya kebetulan saya ini kebetulan ketua bidang kerohanian Jamiah Thariqah Sofaiyah asuhan Gus Nizam, guru mursyid saya, pengarang dan pelantun syair tanpa waton itu loh. Jadi bukan suara Gus Dur itu guru saya, makanya saya sejak tahun 2006 saya tahu itu. Sebelum booming suara Gus Dur saya tahu. Anda kalau ingin berjumpa dengan beliau lewat saya, ya, insya Allah. Nanti semuanya sesekali akan saya ajak sowan pada pelantun dan penyair tanpa waton, syair tanpa waton. Saya memanggilnya Abi Nizam, ya, oke. Nakhtatim, sudah dipoto ya. Selamat insya Allah. Ojo omong-omong wong ya, jangan rame-rame nanti semua dapat A. Ya, tidak ada tugas, tidak ada apa, pokoknya ya ini tugasnya yaitu nanti tugasnya di sekitar YouTube aja. Nah ini akan saya YouTube-kan, kuliah hari ini akan saya YouTube-kan, nanti di review ulang, diputar ulang, dibuat review, ya toh? Di kolom komentar masing-masing. Itu aja nanti kalau udah ikuti aja. Jadi kalau kamu mengikuti Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asal kamu ikut saya, dosamu diampuni semuanya alias kamu masuk surga. Itu loh. Dapat A maksudnya ini loh. Ini ojo loh. Ini Pak Imam Muslim itu nabi loh, enggak ngono dalam konteks filsafat tasawuf kita. Kalau kamu mengikuti aku, berarti kamu ikut Allah. Kalau kamu ikut Allah, Allah mengampuni dosamu dan memberikan kasih sayang kepadamu. Aku masukkan surga kepada kamu dengan nilai A. Gitu loh. Kan bagi kamu itu surganya nilai A saja toh. Ya. Nah gitu aja. Dan tidak ada tugas. Jadi tidak ada tugas, yang penting hadir. Nanti kalau offline hadir ya, upayakan hadir supaya bisa. Enggak ada tugas, masuk aja nanti ikuti dan ikuti. Moro pinter dan lulus dapat A. Taib. Nakhtatim wa nantahi. Naam liqa'ana al-yawm biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz boleh diulang enggak? Apa itu? Ya, tadi jelek soalnya. Yang mana? Nanti diulangnya di YouTube ya? Screenshot. Oh, screenshot. Foto. Yuk. Ya. Like lagi yuk. Oh, luar biasa. Mana cantiknya? Bagus ya. Ya. Sudah? Sudah? Udah, Ustaz. Thank you very much. See you tomorrow. Narakum ala khair insyaallah. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Sehat prima. Salam sehat, salam bahagia.